Indonesia terdiri dari kepulauan ya. Betul, betul. Jadi kiriman nggak semuanya darat, bisa kombinasi darat, laut. Multimoda ya Pak? Ya, multimoda gitu. Nah itu kami siapkan AI untuk bisa membuat optimisasi dari kiriman barang. Custom clearance ini adalah salah satu kekuatan kami, kalau boleh dibilang berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing ya, logistik asing gitu. Sekarang saya bersama dengan Bapak Eko Prasetyo selaku Direktur dari Uni Air Cargo. Terima kasih Pak Eko sudah berkenan menerima Transco Pak di kantor Uni Air Cargo Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Pak, menarik terkait profil dari Uni Air Cargo ini kan diketahui kan sudah established dari 1989 Pak ya. Mungkin bisa jelaskan profil perusahaan secara singkat. Ya, Uni Air Cargo adalah suatu logistik company di Indonesia yang sebenarnya bermula dari satu kisah perjalanan panjang, di mana perjalanan itu dimulai dari sebuah mimpi yang sederhana hingga menjadi penyedia solusi logistik dengan jaringan global internasional. Dan izinkan saya juga menceritakan sejarah singkat perusahaannya, di mana Uni Air Cargo lahir tahun 1989 dari mimpi sederhana menghubungkan Indonesia dengan dunia luar melalui udara. Saat itu dari sebuah kantor kecil di Jakarta, ya, kami mulai melayani pengiriman internasional dan perlahan tumbuh menjadi penyedia logistik solusi end-to-end yang menjangkau di seluruh Indonesia. Oke. Setahun setelah berdiri itu kan Uni Air Cargo kan bermitra dengan di Merco Express Pak sampai hari ini Pak ya. Bisa kasih gambaran Pak di tahun pertama volume ekspor yang di tahun di kala itu seperti apa Pak? Pada saat itu tahun 90-an ya, itu memang masih kecil kan, ya, belum begitu banyak. Tapi ya kami bisa meningkatkan volume itu melalui network dari Dimerco itu sendiri, sehingga kami bisa mengirim ke hampir ke seluruh negara manapun yang memang kami bisa targetkan gitu. Sehingga lambat laun dari cuman sekitar 10 maupun 50 ton per minggunya itu bisa akhirnya bisa per hari gitu. Ya, tiap waktu bertumbuh ya Pak? Iya. Karena network yang cukup luas, jadi kami bisa punya fleksibilitas untuk targetkan market gitu. Pak, sekilas mungkin sedikit soal Dimerco Express mungkin profilnya Pak. Ya, Dimerco Express adalah public listed company yang berada di Taipei ya. Mereka punya 140 offices di seluruh dunia, termasuk Amerika, ya, Eropa, kemudian Asia, dan yang terbesar ada di China. Gitu. Walaupun ini Taipei based company, kita cukup internasional cover. Secara globally kita cukup kuat ya, di antara
network yang ada di Amerika maupun yang di China. Karena ini dua negara besar yang sangat berpotensi untuk kami juga. Gitu. Terhitung sampai hari ini mungkin Uni Air Cargo kan sudah 3 dekade nih Pak ya. Mungkin bisa jelaskan milestone di tiap periodenya seperti apa? Ya, jadi awal pertemuan kami berfokus pada volume ya. Pada saat itu kami lebih besar di udara, kami berangkat atau besar dari udara, kiriman untuk ke internasional ya. Saat itu juga kami menghandle barang-barang project yang perlu charter pesawat Antonov gitu. Ya. Itu satu milestone bagi kami juga. Terus kemudian kami mulai mendiversifikasi ya. Saat itu klien kami juga butuh laut, sehingga kami buka divisi untuk laut ya. Dan juga perkembangannya pesat, sehingga sampai saat ini yang tadinya laut itu porsinya kecil, sekarang sudah 50-50 iya dengan udara kami. Selanjutnya kami juga fokus kepada custom clearance karena itu kekuatan kami untuk bisa membuat klien kami percaya dan lebih nyaman karena custom clearance ini adalah salah satu kekuatan kami kalau boleh dibilang berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing ya, logistik asing gitu. Sehingga salah satunya ya kami mendapatkan sertifikasi IAO ini ya di tahun 2021 kemarin gitu. Terus juga kami mendapatkan license untuk PLB e-commerce ya, pusat logistik berikat untuk khusus e-commerce, di mana klien atau importer atau seller mendapatkan keuntungan dari kecepatan dari pengurusan barang, di mana kalau khususnya kalau yang cross border impornya kan perlu waktu ya. Kalau kita misalnya ingin beli sesuatu barang, biasanya karena barang itu masih ada di China atau di Amerika atau di negara lain, itu butuh waktu kan untuk prosesnya. Sedangkan kalau di PLB e-commerce ini konsepnya adalah barang itu sudah ada di Indonesia gitu. Sehingga siapapun yang ingin order ya hanya hitungan mungkin 1 hari atau 2 hari gitu. Sehingga ini menjadi lebih efisien, ya, harga menjadi lebih murah gitu. Terus kemudian kita juga bisa mengkontrol barang-barang yang masuk ke Indonesia sebenarnya, karena PLB ini adalah produk dari bea cukai, gitu. Sehingga semuanya terkoneksi dengan bea cukai, sampai CCTV-nya juga terkoneksi oleh bea cukai. Mereka bisa ngelihat semua aktivitas di dalam PLB gitu. Oke. Ya, ini kan sudah melewati 3 periode, Pak ya. Tentu ada perbedaan di setiap periodenya, dari skala bisnisnya, untuk perusahaan, SOP. Mungkin bisa kasih gambaran, Pak, perbedaannya dari setiap periode tersebut, Pak. Iya, perbedaannya awalnya kami sangat manual, ya, semua dikerjakan secara manual, dan hubungan personal ada segalanya. Namun kita berpikir bahwa karena skala bisnis bertambah, otomatis SOP harus diperkuat. Harus lebih profesional. Iya, lebih profesional. Jadi kita nggak bisa hanya berdasarkan personal ataupun feeling aja ya, tapi kita harus memperkuat KPI, ya SOP, KPI, SLA gitu ya. Terus kemudian budaya kerja menjadi lebih kolaboratif, dan yang terakhir adalah teknologi. Ya, teknologi itu sangat penting untuk menjadi tulang punggung operasional, ya. Karena tanpa teknologi ini mungkin efisiensi tidak akan tercapai, dan kurang akurasinya juga kurang gitu ya.
Paling update Pak, mungkin 10 tahun terakhir secara pertumbuhan bisnisnya seperti apa Uni Air Cargo? Pertumbuhan kami setiap tahun itu boleh dibilang sekitar 8-10% sih. Konstan tiap tahun Pak ya? Iya. Iya, karena kebetulan juga kami selalu dapat award dari di Merco Global. Jadi station yang terbaik, either nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 gitu. Jadi kebanyakan kita dapat ranking nomor 1. Ya. Dan pertumbuhan bisnis itu inline dengan pertumbuhan volume logistik yang ditangani juga Pak ya? Iya. Di angka sama atau seperti apa? Kurang lebih sama. Ya, karena memang logistik kan itu ya termasuk freight ya. Baik itu ekspor maupun import ya, maupun kegiatan atau aktivitas barang di gudang maupun di distribusi ya. Oke, per hari ini kan dari Uni Air Cargo kan memiliki sekitar 8 layanan Pak ya. Dari layanan tersebut kontribusi terbesar dari mana Pak? Masih ya, kontribusi terbesar masih di air freight dan ocean freight ya. Dan otomatis kalau ocean freight dan air freight-nya itu volumenya besar, custom clearance juga sama. Ya. Karena ya untuk logistik dalam warehousing maupun yang lain itu tidak semua importir maupun eksportir butuh itu. Sehingga yang paling berkorelasi adalah ekspor import itu sama dengan custom clearance dan transportasi. Gitu. Kalau warehouse tergantung kalau perusahaan mereka besar di sini dan mereka perlu DC, ya itu yang kami bisa support gitu. Itu secara layanan Pak. Kalau secara segmen industri Pak yang disasar, yang jadi prioritas yang mana Pak? Hampir semuanya ya. Cuman saat ini yang kami lihat cukup berkembang adalah e-commerce. FMCG juga selalu ya, karena semua orang butuh ini. Dan manufacture dan juga elektronik ya. Karena elektronik itu perkembangan sangat pesat di bisnis kami juga. Itu kami mendukung beberapa brand terkenal untuk ini. Sehingga kami terbantu juga dengan perkembangan itu. Yang paling stabil yang mana Pak? Apakah FMCG atau e-commerce yang terus naik juga untuk secara industri? Ya tiga-tiganya itu yang saya sampaikan sih, e-commerce, FMCG dan elektronik. Ya. Itu yang perkembangannya cukup pesat ya, walaupun kondisi COVID pun itu e-commerce dan elektronik yang sangat pesat pertumbuhannya. Justru pesat Pak ya elektronik ketika COVID. Iya, itu kita juga nggak nyangka ya. Ternyata itu yang membuat kami survive gitu. Lebih besar dari apa yang kami perkirakan waktu itu. Gitu. Di luar yang tadi Pak Eko sebutkan, apakah ada needs baru Pak, pasar industri baru? Misalnya kan sekarang lagi tren frozen, cold chain yang juga lagi naik, apakah dari Uni Air tertarik untuk masuk di sana? Ya, kami biasanya mengikuti apa yang customer inginkan ya. Yang saat ini kami banyak dibutuhkan adalah untuk menghandle elektronik dan e-commerce ya. Jadi kami punya fasilitas untuk fulfillment center ya, untuk beberapa brand. Kami provide fulfillment center dengan distribusinya, last mile-nya. Itu mungkin yang menjadi kekuatan saat ini bagi kami, dan nanti apabila ada permintaan di sektor cold chain seperti itu, ya kami juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa mensupport itu. Artinya basisnya basis by demand Pak ya? Iya, betul.
Oke, Pak, tadi Pak Eko sempat mention soal fasilitas untuk PLB e-commerce Pak ya, dari 2019 Pak ya. Iya. Perkembangan hari ini Pak secara pertumbuhan dan volumenya Pak. Ya, sebenarnya untuk PLB e-commerce itu potensinya sangat baik ya, dan juga sangat mendukung dari peraturan atau dari kebutuhan dari pemerintah gitu. Cuman karena mungkin ada salah persepsi dari masyarakat mengenai e-commerce ini, apalagi yang e-commerce dari luar ya, sehingga perkembangan PLB e-commerce ini agak stagnan. Gitu ya. Mereka lebih fokus ke produk lokal yang dijual di e-commerce ya, maupun produk-produk yang memang diimpor secara impor normal gitu, impor biasa gitu ya. Padahal PLB e-commerce ini membantu dua pihak ya, salah satunya adalah dari seller dan buyer gitu. Ini kita bicara cost kan ya. Jadi PLB e-commerce sebenarnya juga menekan cost dari konvensional impor gitu loh. Kalau konvensional impor kan perlu beberapa berapa proses ya, berapa tangan dan sebagainya, dan itu costnya pastinya lebih tinggi gitu ya. Cuman ya itu tadi saya bilang mungkin masyarakat salah melihat atau salah mempunyai persepsi terhadap PLB e-commerce maupun cross border e-commerce ini. Oh, sebenarnya sih produk-produk yang dibeli di lokal juga itu produk impor. Ya. Cuman jalurnya aja yang berbeda. Gitu. Lokasinya sekarang di mana Pak untuk PLB e-commerce? Di Marunda. Di Marunda Pak? Ya, Marunda Center. Ya. Boleh kasih gambaran kita punya luasnya 10.000, minimum 10.000 ya, square meter. Dan kami juga udah terkoneksi dengan Bea Cukai. Memang PLB itu kan produk Bea Cukai ya. Jadi tidak hanya sistem aja yang terkoneksi, tapi CCTV juga terkoneksi. Ya. Dan pelaporan juga daily ya. Gitu. Dan tidak sembarang orang bisa masuk ke PLB e-commerce. Gitu. Karena restricted area. Gitu. Di luar aset PLB yang Pak Eko sampaikan, aset lain Pak seperti armada, warehouse atau yang lain Pak yang tersebar untuk support layanan The Uni Air Cargo. Ya, aset yang kami punya di transportasi adalah tracking. Kami punya dari ukuran kecil sampai yang besar ya. Juga itu tersebar di beberapa daerah ini kota-kota besar untuk mensupport dari kegiatan lokal distribusi kami. Ada berapa unit Pak? Yang kami miliki sendiri kurang lebih sekitar 500 dan itu bertambah ya. Berarti juga menggunakan vendor Pak ya? Iya. Total dengan vendor yang itu bisa ribuan. Ribuan ya? Iya, bisa ribuan. Karena kami berusaha untuk memanage dengan efisien ya. Kalau semuanya kami miliki sendiri, itu cost-nya bisa aja menjadi tinggi. Gitu, ya kan? Nah untuk tracking ini untuk support di layanan layanan transportasinya atau untuk support yang mana Pak? Atau khusus untuk trackingnya saja Pak, untuk yang armada truknya? Ya, untuk armada truknya kita Itu juga support untuk yang lain mensupport juga ya? semuanya ya. Jadi dari ekspor import itu kan juga perlu transportasi ya, betul. Ke pelabuhan, dan juga juga antara warehouse to warehouse ya. Kami juga support itu antara kota-kota besar, kemudian juga kami juga sampai ke B2C juga ke pelanggan ya. Jadi ada beberapa produk-produk yang kosmetik yang kami handle itu juga kami kirim langsung ke user atau pelanggan gitu. Dan selain itu juga kami punya aset di IT karena kami berpikir bahwa dan kami yakin bahwa
IT itu adalah tulang punggung kan, ya. Jadi itu yang harus kami perhatikan. Dengan tren digitalisasi ya, sekarang. Betul. Jadi kami punya satu tim sendiri untuk bisa melihat proses ini menjadi lebih simplify, dan juga kami coba membenamkan AI ke dalam sistem operasi kami, gitu. Sehingga contohnya kalau di custom itu dengan bantuan AI itu bisa lebih cepat mengurangi mungkin proses dari butuh 1 hari bisa hitungan menit mungkin, gitu lah. Jadi mempercepat dan juga mengurangi kesalahan. Iya, betul. Iya. Karena sekarang kayaknya apa-apa butuh AI, ya, untuk bisa membantu pekerjaan yang rutin maupun hal-hal yang perlu akurasi tinggi, gitu. Oke. Pak, dengan pengalaman puluhan tahun ini, tentu kan dari Uniair Cargo kan mengetahui bahwasanya untuk secara demografis kan Indonesia kan sangat challenging Pak, ya, dengan negara kepulauan Pak. Cara Uniair Cargo mengatasi itu Pak? Ya, apa yang kami lakukan adalah membuat satu rute rute jalan atau rute kiriman itu menjadi lebih efisien melalui AI tadi. Jadi AI yang akan memprediksi rute mana yang lebih baik, ya. Terus dengan moda apa yang lebih efisien, karena kan Indonesia terdiri dari kepulauan, ya. Betul. Jadi kiriman nggak semuanya darat, bisa kombinasi darat, laut. Multimoda ya Pak? Iya, multimoda gitu. Nah itu kami siapkan AI untuk bisa membuat optimisasi dari kiriman barang setiap klien. Artinya sempat ada transisi dari yang konvensional ke digital Pak, ya, dan mungkin ketika konvensional challenging-nya apa Pak ketika itu Pak? Susah men-tracking kah? Susah untuk berkoordinasi dengan di lapangan kah? Iya, sebenarnya saat ini sih masih konvensional, ya. Artinya semua truk belum otonomous, masih perlu supir gitu. Iya, pasti. Ya kan? Nah, ini dari operasional yang manual, yang masih konvensional, ini dibantu oleh sistem. Jadi sistem membantu untuk menggerakkan supir maupun truknya ini ke arah yang lebih yang paling paling efisien, ya. Terus kemudian untuk orang yang butuh informasi truk ini posisinya di mana, kita sediakan e-tracking, sebuah dashboard yang mereka bisa lihat posisi barang atau truknya itu di mana. Terus kemudian membuat monitoring terhadap maintenance tracking, jam kerja supir dan sebagainya, itu kita monitor melalui sistem gitu. Jadi pekerjaan yang masih manual kita bantu dengan satu sistem yang bisa membantu monitor, bisa membantu keamanan, ya, terus kemudian menentukan arah atau tujuan dan sebagainya. Jadi ya kita tambahkan itu ke dalam satu operasional di tracking gitu. Saya sempat beberapa tanya perusahaan logistik Pak, ya, terkait layanan tracking ini, termasuk layanan yang paling challenging Pak, ya, dari beberapa layanan logistik lain. Apakah dari Uniair Cargo sepakat untuk itu Pak? Iya, sepakat, karena kondisi dari jalanan di Indonesia juga masih beragam, ya. Nggak semuanya ada jalan tol kan. Betul. Terus kemudian juga banyak hal-hal yang ada faktor non teknis. Iya, non teknis itu sangat mempengaruhi dari kelancaran maupun keamanan barang gitu kan. Ya, saya setuju itu. Itu hal yang perlu dapat perhatian khusus dari pemerintah, karena kalau
kita bisa bilang bahwa biaya logistik masih tinggi karena ya beberapa faktor itu yang menyebabkan transportasi itu menjadi tinggi gitu. Tapi melihat dengan perbaikan infrastruktur selama 10 tahun terakhir, Pak, apa ada perbaikan, Pak? Ada. Cuman ya perbaikan itu masih belum diimbangi dengan efisiensi. Karena ya pasti kan ada tol ya memang jalan lebih baik, lebih cepat gitu. Tetap ada cost bayar itu. Iya, ada extra cost. Gitu. Extra cost ya. Ya kalau bisa gratis itu baru banyak ini ya, banyak manfaatnya, banyak. Termasuk mungkin Trans Sumatera yang tadinya masih jalan biasa atau arteri, Pak, sekarang shifting ke tol, itu juga tetap cost pun tidak ada perubahan, Pak, atau gimana? Iya, cost mungkin nggak significantly ini ya berdampak ya. Cuman hanya waktu atau yang faktor non teknis yang ditekan di sana, nggak, atau sama saja? Non teknis juga itu tertekan banyak ya. Sebenarnya sih ya banyak keuntungannya sih. Kalau boleh jujur, keuntungan dari infrastruktur yang dibangun ini banyak keuntungannya gitu. Walaupun itu tetap harus ada cost ya, tapi masih lebih menguntungkan karena ya bisa menekan yang non teknis tersebut, terus kemudian juga waktu juga lebih cepat dan sebagainya. Sehingga kalau waktu lebih cepat kan rate-nya bisa betul. Lebih banyak gitu. Iya. Oke, di luar jalan tol, Pak, untuk infrastruktur lain seperti bandara dan pelabuhan, apakah ada perbaikan juga, Pak, di mata Uniair? Ya. Malah kita butuh fasilitas dari bandara yang lebih besar dan pelabuhan laut juga lebih besar. Karena kan pertumbuhan ekonomi kita juga membutuhkan pelabuhan atau bandara yang bisa handle ekspor maupun impor gitu, sehingga bisa menekan waktu idle atau dwelling time itu gitu. Yang itu juga masih harus juga menjadi perhatian juga sih. Ya. Oke, Pak, beralih ke isu lain, Pak, yang lagi hangat ini kan di Presiden Amerika kan baru-baru kan beberapa waktu mengenakan tarif ekspor sekitar 19%, Pak. Ya, satu betul. Sisi itu informasinya menguntungkan dari pengusaha logistik dalam negeri, Pak. Apakah Uniair Cargo sependapat, Pak, apa yang keuntungan yang ya, setiap regulasi atau setiap perubahan itu pasti membawa dua sisi, ya kan? Baik itu membuat tantangan maupun peluang. Nah, untuk logistik kebijaksanaan itu sebenarnya akan meningkatkan arus barang ya, tertentu yang mencari jalur distribusi baru atau memanfaatkan fasilitas kawasan berikat ya. Jadi di sini kami melihat peluang untuk membantu klien beradaptasi. Contohnya misalnya ya negara-negara yang mempunyai tarif lebih besar seperti China dan beberapa negara lain bisa memanfaatkan Indonesia untuk mendapatkan tarif yang lebih murah ya kan. Sehingga ekonomi atau peluang kita untuk bisa ekspor lebih besar itu akan bisa transit dulu ke sini gitu, Pak. Semacam jadi hubnya gitu. Betul. Jadi setiap masalah selalu ada peluang gitu. Jadi itu yang kami lihat ya, bahwa kedepannya sepertinya Indonesia menjadi satu tempat yang atau negara yang menjadi tujuan untuk hub ya ke USA supaya bisa menjadi atau mendapatkan tarif yang lebih murah gitu. Ya. Apakah dari Uniair Cargo sudah mempersiapkan untuk itu, Pak? Untuk menangkap peluang itu? Ya. Sebelum itu kami memang selalu bermimpi bahwa Indonesia akan menjadi hub dari Asia atau dari China gitu ya, ke negara lain maupun dari negara Barat ya, Amerika maupun Eropa, menjadi hub di Indonesia, menjadi hub bagi mereka untuk masuk ke pasar Asia dan
China gitu. Karena sebenarnya Indonesia cukup strategis lokasinya ya di antara dua sisi negara ini, negara barat dan negara timur ini gitu. Oke. Ya. Baik, Pak, sebagai perusahaan logistik yang memiliki jaringan global yang cukup luas, Pak ya. Tentunya ini kan jadi value added ya ketimbang kompetitor. Apa yang diberi untuk kliennya, Pak, untuk value added itu? Iya, jadi logistik nggak hanya memindahkan barang, ya, tapi memindahkan kepercayaan juga. Keunggulan kami terletak pada kombinasi jaringan global yang luas, ya, sistem IT yang terintegrasi, layanan yang fleksibel, ya, pricing yang kompetitif, ya. Jadi kami tidak hanya menawarkan harga, tapi juga sebenarnya kami menawarkan solusi. Ya. Makanya kebanyakan klien-klien kami adalah berangkat dari solusi yang kami berikan. Nah, kebetulan juga mulai dari desain supply chain mereka, kebutuhan mereka, distribusi untuk di Indonesia seperti apa gitu ya. Itu kami desain sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Dengan solusi yang ditawarkan itu tentu kan dari Uni Air Cargo memiliki SLA, Pak ya. Bagaimana penerapan SLA di Uni Air Cargo, Pak? Ya, jadi bagi kami SLA tidak hanya dokumen aja ya, atau aturan aja ya, tapi itu adalah sebuah komitmen dari kami ya. Setiap layanan, mulai dari freight forwarding, terus kemudian warehousing, custom clearance, tracking, last mile ya, semuanya punya SLA yang jelas ya. Waktu pengiriman, akurasi dokumen, ya, respon dan sebagainya. Itu kami berkomitmen untuk memenuhi SLA ataupun melampaui dari SLA itu ya. Dengan kami juga menyediakan dashboard supaya klien juga lebih transparan ya. Jadi mereka lebih yakin bahwa posisi atau statusnya seperti apa setiap hari gitu. Artinya untuk bisa melampaui SLA itu tetap harus disupport komponen seperti digitalisasi itu, Pak ya? Oh iya, karena kan agak susah ya kalau masih manual ya, karena kita bicara ribuan atau bahkan puluhan ribu dokumen setiap harinya gitu, sehingga kita butuh satu sistem yang bisa memberikan solusi untuk itu. Gitu. Saat ini apa saja, Pak, proses bisnis yang sudah didigitalkan, Pak, di Uni Air Cargo, Pak? Kami proses digital yang seperti kami jelaskan di awal, bahwa dari hal-hal yang manual ini kami buat semua digitalisasi, dari contohnya e-booking maupun e-tracking, terus sampai juga ke dashboard, progress, status dan sebagainya. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa digitalisasi sangat penting ya, sehingga kami buat integrasi API dengan pelanggan itu. Sehingga data-data itu bisa dianalisa bareng. Customer juga bisa mendapatkan data langsung dan akurat melalui API itu, sehingga proses lebih cepat, transparan, dan sebagainya. Goals dari Uni Air Cargo ketika melakukan digitalisasi itu lebih kemana, Pak? Reduce cost kah, atau untuk percepatan layanan, Pak? Semuanya sih, ya. Digitalisasi yang kami lakukan yaitu pertama yaitu untuk akurasi, ya kan. Terus supaya juga proses lebih cepat, ya. Dan setelah proses lebih cepat, otomatis biaya lebih efisien, ya kan. Jam kerja tidak butuh 10 jam lagi, tapi cukup misalnya hanya 1 jam, kan kita bisa saving 9 jam. Gitu. Karena tiap jamnya is money kan. Betul. Gitu. Jadi itu yang kami fokuskan, karena ini kami kembalikan lagi ke customer, ke pelanggan, bahwa apa yang kami lakukan bisa membantu saving cost buat pelanggan. Itu yang
jadi fokus utama kami. Gitu. Oke. Baik, terakhir Pak Eko, target dari Uniar Cargo di sampai akhir tahun ini mungkin atau plan di 5 tahun ke depan apa Pak? Tahun ini kami fokus untuk bisa bertumbuh 2 digit ya. Dan penguatan di layanan e-commerce dan ekspansi di armada. Dan untuk 5 tahun ke depan kami ingin menjadi penyedia logistik terintegrasi yang memimpin di sektor digital supply chain dan memperluas jaringan secara internasional dan mengembangkan solusi ramah lingkungan. Itu yang kami fokuskan ke depan. Ya. Akan mengarah ke green logistik ya Pak? Iya. Itu pasti karena itu adalah salah satu insentif ya dari pemerintah untuk menggalakkan green logistik. Ya. Oke, Pak Eko paling terakhir mungkin untuk closing apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, bagi kami logistik adalah tentang membangun koneksi ya, bukan hanya antara permindahan titik A dan titik B, tapi antara orang, bisnis, dan peluang. Jadi 30 tahun perjalanan ini hanyalah permulaan bagi kami, ya. Dan kami percaya bahwa bab terbaik Uniar Cargo masih menunggu untuk ditulis. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Sukses untuk Uniar Cargo, Pak. Terima kasih. Terima kasih.